Seorang ibu di Labuhan Batu, Sumatera Utara membunuh anaknya yang masih berusia 18 hari hanya karena anaknya berjenis kelamin laki-laki. Pelaku beralasan takut karena kehilangan cinta suaminya. Dan ada juga yang membuat miris, saudara, saat video amatir merekam anak perempuan menganiaya ibunya hingga kritis. Sudah, hati-hati, sudah. Dalam 2 hari ini, hati siapa yang tidak terenyuh melihat 2 kasus yang memilukan. Ada ibu yang membunuh anaknya, sampai ada juga anak perempuan yang menganiaya ibunya sendiri hingga kritis. Apa yang ada di benak mereka hingga tega membuat seperti itu? Kita bahas dalam diskusi. Umurnya belum genap 1 bulan setelah lahir, tapi bayi mungil ini harus kehilangan nyawanya. Lebih parahnya lagi, ia kehilangan nyawa di tangan ibu kandungnya sendiri. Peristiwa ini bikin heboh warga Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saat bayi malang itu ditemukan, tetangganya dalam keadaan sudah tak bernyawa. Diduga sang ibu membunuh bayinya sesaat setelah dimandikan. Saat itu, ayah korban tengah bekerja. Pelaku bernama Yeni Wulandari ditetapkan menjadi tersangka dan kini ditahan. Menurut suami tersangka, awalnya baik-baik saja. Namun lama-kelamaan sang istri mengalami perubahan perilaku. Ya, baik aja lah. Ya seneng lah. Ya seneng gitu. Dan kenapa pikiran udah melahirkan ibu ada yang gitu. Dari pemeriksaan polisi, tersangka disebut cemburu atas kehadiran bayi laki-laki yang sangat diinginkan sang suami. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak suka terhadap kehadiran bayi laki-laki dalam keluarganya. Karena pelaku merasa dan khawatir ya, suaminya tidak akan memberikan kasih sayang lagi kepada sang istri, karena diketahui sang suami sangat menanti-nanti daripada kehadiran putra laki-laki tersebut, dikarenakan 2 orang anak daripada pasangan ini sebelumnya adalah perempuan. Kenapa kok bisa setega itu? Apa penyebabnya? Ada permasalahan dalam hubungan antara suami istri, atau juga terkait juga dalam perekonomian yang dirasakan, mungkin itu menjadi pemicu sehingga adanya stres gitu, tekanan, dan akhirnya ada luapan emosi atau tidak terkendalinya gitu, tindakan impulsif yang kemudian anak sebagai pihak yang belum memiliki kekuatan ya, atau ke power gitu, dan bisa dikatakan kan anak masih rentan gitu, sehingga menjadi sasaran. Itu ibu yang tega membunuh anaknya. Kami juga kembali terkejut saat berita kembali muncul. Kali ini sebaliknya, anak perempuan di Makassar yang menganiaya ibu kandungnya. Meski sempat dilerai warga, namun Sarniati dengan membabi buta menyerang ibu kandungnya. Sebelum memanjat pagar, warga tidak bisa berbuat banyak karena ada pagar tinggi yang terkunci. Aksi Sarniati terhenti setelah warga melempar batu dan balok kayu. Sang ibu mengalami luka dan masih dalam keadaan kritis. Pelaku penganiayaan adalah anak kandung sendiri terhadap ibu kandungnya, yang dilakukan karena tidak terima ditegur oleh ibunya untuk membersihkan rumah, sehingga merasa tersinggung, akhirnya dia melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang. Menurut informasi warga bahwa anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan sudah sejak lama, dan masih tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Dan bahkan menurut informasi, keluarga tersebut yang pelaku sering mengaku apabila ditegur oleh orang tua. Ini bukan kasus pertama kekerasan dalam lingkungan keluarga. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pelaku kekerasan berdasarkan hubungan orang tua ada 1.893 kasus.
dan hubungan keluarga atau saudara mencapai 776 kasus. Kekerasan dilakukan baik itu secara seksual, fisik, psikis, hingga penelantaran. Bahkan korbannya anak-anak ini mencapai 158 kasus hingga tahun 2023. Bagi akal sehat tentu kasus kekerasan dalam keluarga seperti itu bukanlah hal yang wajar. Lalu apa pencegahan yang bisa kita lakukan? Selain mungkin dilihat dari kondisi sisi individu, tentu treatment kalau terkait dengan kesehatan mental, maka itu berurusan dengan profesional, baik itu dari medis gitu ya, ataupun psikolog, dan kalau lingkungan sekitar gitu, atau eksternal lingkungan dari keluarga, masyarakat, itu tentu harus adanya penanaman nilai-nilai, kemudian sosialisasi terkait dengan bagaimana kita bermasyarakat akan pentingnya mentaati ya nilai norma sosial, norma aturan hukum yang berlaku. Terakhir saya mau mengutip perkataan penyanyi opera asal Spanyol Jose Carreras. Ia menyebut, saya memiliki tempat perlindungan yang luar biasa, yaitu keluarga. Ya, karena sudah seharusnya keluarga adalah tempat berlindung yang paling utama. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.